Chaicia, ayo kita pindah tempat yuk. Kenapa sih? Kita kan pacaran resmi. Yang harus pergi itu orang lain. Lihat aja matamu hampir keluar tuh. Chaicia, Yang punya tiket naik, yang gak punya bayar dulu. kamu marah apa sih? Aku sama dia udah nggak ada hubungan lagi. Aku emang lagi kesal. Kenapa kamu marah? Di kabupaten ini cuma segini besar tempatnya. Masa aku harus pura-pura nggak lihat dia? Aku cuma gak mau kamu ketemu dia, gak mau kamu ngobrol sama dia. Chaicia, kalau lain kali aku ketemu dia lagi, pasti aku langsung pergi kalau nggak bisa pergi. Aku lihat ke atas, lihat ke bawah, tapi nggak lihat dia. Gitu aja boleh kan? Lagian kalian berdua di satu tempat, aku gak tenang. Kamu pikir aku nggak mau pergi dari sini? Ini kan belum ada kesempatan. Kalau gitu aku pulang ngobrol sama mamaku. Cari kesempatan ngomong sama papaku, aku gak percaya. Dia gak peduli sama kebahagiaan anaknya. Beneran. Kalau gitu kamu tunggu kabar baik dariku ya. Dah. Di rumah Tante Wang kamu nakal nggak? Nggak, aku nurut kok. Aku mau makan permen. Oke, nanti aku beliin. Xiao Lian. Panggil Om Ye. Pintar. Mama, ayo kita pergi. Xiao Lian. Dalin makan. Aku nggak lapar. Kenapa sih kakak Dalin? Biarin aja, sifat sastrawan. Xiao Lian. Om. Ye Dalin, Xiao Lian ada nggak? Aku ada urusan sama dia. nggak ada di rumah. Saya yang suruh kamu masuk. Xiao Lian. Kamu mau dipukul ya? Papa, Xiao Lian. ngobrol di luar. Ye Dalin, setiap kamu datang, aku pukul kamu. Kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Kalau kamu memberitahuku lebih awal, Kamulah yang akan menyarankanku untuk menggugurkannya. Ye Dalin, aku ingin memberitahumu dengan jelas. Kamu tidak pantas menjadi ayah Dingdang. kamu membohongiku ya? Dulu aku yang bersikeras untuk melahirkannya. Seberat apapun aku yang akan menanggungnya. Dingdang hanya punya satu ibu. Aku tahu Xiao Lian, aku yang salah padamu. Dulu aku seharusnya tidak meninggalkanmu, tapi bagaimanapun juga, Dingdang adalah anakku. Aku hanya ingin menemuinya dan berbicara dengannya. Biarkan dia memanggilku ayah. Kamu pergi saja. Aku tidak ingin dia menemuimu. Dingdang tidak memakai marga Ye, dia memakai marga Feng. Xiao Lian, biarkan aku menemui Dingdang. Aku mohon padamu Xiao Lian, biarkan aku menemuinya. Xiao Lian. Biarkan kita saling menjaga martabat ya. Ini adalah anakku. Aku punya anak.
Ibu, Jangan berteriak ya. Yedalin, kamu mau apa? Aku ingin menemui anakku. Yedalin? Dingdang, kamu harus menurut. Ibu mau bicara dengan Om sebentar, kamu tidur dulu ya. baik. Pintar sekali. Pergi. Kenapa kamu menarik-narikku? Kamu pergi. Dingdang adalah anakku, kenapa aku tidak bisa menemuinya? Kamu jangan berisik. Sudahlah, tenang saja, aku tahu batas. Yedalin, jangan keterlaluan ya, percaya tidak percaya aku akan memanggil ayahku. Kenapa kamu terus menatapku? Karena kamu cantik. Kalau kamu tidak cantik ya. Om tidak secantik kamu. Aku juga merasa begitu. Ibuku bilang aku sangat tampan. Ya, sangat tampan, sangat tampan. Kamu mau main denganku ya? Baiklah, kamu mau main apa? Om akan main denganmu ya. Main denganmu, main denganmu. Kamu mau main apa? Pistol kecil. Baik. Paman juga punya. Pistol ini besar, pistol paman ini tidak bisa menahan. Anak baik tidak bisa menahan lagi. Xiao Lian. Ayah? Paman. Yedalin, sekarang kamu semakin hebat ya. Dingdang, paman mau pergi. Kamu besok masih datang. Baik, besok datang lagi main sama kamu. Saya mau main air di sungai. Paman temani kamu. Paman, ya besok tidak ada waktu mama temani kamu ya. Saya ada waktu, ada waktu. Saya mau paman temani saya. Baiklah, paman besok temani kamu ya. Ayo. Paman pergi ya, anak baik. Ini Yedalin. Paman, ya kamu bawa saya main. Tentu saja paman bawa kamu main. Ayo Xiao Lian, naik mobil saya. Ayah, kamu ngapain? Ayo, saya juga ikut. Satu, dua, tiga, Dingdang hebat sekali. Lebih jauh dari lemparan paman lagi. Ayo Dingdang. Lelah duduk di pangkuan paman. Ayo main batu lagi. Ini untuk kamu ya, paman cari batu yang lebih bagus. Xiao Lian kemari. Lempar lagi ya. Dingdang lemparannya bagus sekali. Saya pertama kali lihat Dingdang tertawa senang seperti ini. Dingdang ini memang anaknya Yedalin. Kamu bawa anak Yumar empatahan. Bagaimana mau menikah, siapa yang mau kamu? Tidak ada yang mau, saya hidup sendiri. Kamu kenapa sih, kenapa ambil leher bebek? Kasih kamu paha ayam tidak mau tukar. Anak ini keturunan Yedalin. Sabi ini Yedalin yang membesarkan ini bukan urusan kamu. Dingdang tidak bisa lepas dari saya. Ayah tidak bisa lihat kamu salah jalan. Sekarang di desa genteng siapa yang tidak menunjuk saya, mencibir saya? Sekarang datang sirang wanita berani, omong saya kamu lihat, muka saya ini. Sekarang mau ditaruh di mana? Tapi Dingdang masih kecil sekali. Kamu serahkan Dingdang ke Yedalin. Dingdang tetap anakmu, yang penting sekarang. Cepat cari orang baik untuk dinikahi, tahu nggak itu lebih penting dari apapun. Kamu berharap si playboy itu berubah hati dan mau menikahimu.
Pria yang sudah berubah hati itu, seperti koin yang jatuh ke toilet. Enggak diambil sayang, diambil jijik. Jangan lakukan hal bodoh. Biar aku pikirkan dulu. Chai Xia, Kenapa belakangan ini nggak pernah cari aku? Lagi sibuk apa? kenapa kamu datang? Hari ini aku libur sengaja cari kamu. Sebenarnya mau ke rumahmu. Nggak nyangka ketemu kamu di sini, kita memang ada jodoh ya. Ada jodoh, ada jodoh. Kamu kenapa? Pagi-pagi udah kelihatan lesu. Mau beli sarapan buat siapa? Buat sendiri, belakangan ini nggak ada kerjaan, jadi tidur cepat bangun cepat. Kamu pulang ganti baju, ikut aku ke stasiun pulang. Ke rumahmu. Setelah aku dan ibuku berusaha keras, akhirnya ayahku luluh juga. Dia suruh kamu pulang makan. Hubungan kita ada harapan nih. Ekspresimu kayak gimana dia suruh kamu pulang makan? Artinya mau bantu kamu pindah kerja. Kamu nggak mau ke kota provinsi? Mau. Tentu mau, mimpi aja mau. Ayo. Oke. Aku lapar. Anak baik, kita tunggu sebentar ya. Waktu aku nggak ada, kamu ada bersama Feng Xiaolian. Si cewek kecil itu nggak? Nggak. Benar? Itu baru benar, ayo ikut aku ke stasiun. Cepetan, yang punya tiket naik. Yang nggak punya tiket bayar cepat. Cepetan naik. Antri naik, ayo. Kamu kenapa hari ini? Cepetan, jangan ngeblok, kamu naik enggak? Naik. Cepetan, yang di depan minggir. Maaf, di sini sudah ada orang. Apa yang terjadi? Tidak apa-apa. Malam ke rumahku, pikirkan apa yang harus kukatakan pada ayahku. Wah, banyak sekali bukumu. Orang itu menghabiskan waktu dengan membaca buku sendirian. Mau pinjam yang mana? Aku bisa meminjamimu. Baiklah. Yang ini. Kenapa rumahmu begitu panas? Chai Xia, aku rasa aku akan pergi dulu. Apa yang kau lakukan berdiri di situ? Apa kau takut aku akan memakanmu? Bukan aku. Aku hanya khawatir kalau orang tuamu pulang dan lihat itu tidak baik. Ayahku keluar, ibuku pergi ke rumah nenekku. Ayo duduk. Tunggu sebentar ya. Lupa lagi bawa materi, benar-benar pikun. Ayahku sudah pulang.
Pulang ya pulang, bukankah ayahmu yang menyuruhku datang? Aku belum memberitahunya kalau kamu datang sepagi ini. Ayo ikut aku, jangan bicara. Chai-sia. Apa suara itu? Yedalin. Paman. Kalian berdua ini. Aku datang untuk meminjam buku. Untuk meminjam buku. Makanlah. Kamu ini. Pinjam buku ya, pinjam secara terang-terangan saja. Ngapain sembunyi-sembunyi? Tidak ada sembunyi-sembunyi. Lalu kenapa kamu menghindar saat melihatku? Pemuda sekarang. Kamu harus fokus pada pekerjaan. Harus aktif terlibat dalam arus besar pembangunan negara. Ya, Saat ini kamu sedang kerja apa? aku bekerja sebagai buruh lepas. Dengar ya. Beberapa bulan lagi adalah ujian masuk perguruan tinggi. Jika kamu bisa mendapatkan gelar sarjana, negara akan memberikanmu pekerjaan. Nanti aku akan memindahkanmu ke ibu kota provinsi. Hanya dengan cara ini urusanmu dengan Chai-sia. Aku tidak akan menentangnya. Ayah Dalin sudah bertahun-tahun tidak belajar. Sekarang dia lagi jadi tukang kayu sekalian nafkahin keluarga. Gimana mungkin dia bisa masuk universitas? Diam lo. Paman tenang aja. Aku pasti belajar mati-matian biar bisa masuk universitas. Oke. Halo Shinze. Liburan musim dingin udah dekat ya. Aku pengen banget cepet ketemu kamu, nunggu kamu pulang buat tahun baru. Ini uang yang aku kirim buat kamu. Buat beliin bapak kamu. Bapak kamu itu emang orangnya aneh. Dia nggak mau terima hadiah dari siapapun. Sampai sekarang dia masih terus ngomongin perjuangan kelas. Kalau kamu beliin dia sesuatu, pasti dia nggak bakal nolak. Dan pasti dia seneng banget. Tapi jangan bilang dia ya. Kalau uangnya aku yang kirim. Silakan masuk. Mana orangnya? Pak, saya datang. Pak mau ngapain? Soal-soal di atas udah aku kerjain, kamu hapus aja. Terima kasih. Nggak apa-apa, ayo bangun. Wah, kamu bisa juga ya, udah dekat ujian nasional. Semua materi bisa dikuasain nggak? Nggak bisa juga, harus bisa, ini satu-satunya kesempatan buat ubah nasib. Dulu waktu kamu pulang dari desa, kenapa nggak mikir buat ikut ujian? Dulu kan belum ngerti, sekarang udah ngerti. Paling nggak udah nggak bingung lagi. Ya udah, belajar itu bagus. Ada yang nggak ngerti, tanya aja sama aku, nggak usah sungkan. Kalau gitu aku duluan ya. Oke. Ayo.
Pelan-pelan ya. Chun pasti bakal susah nih. Sampai. Sudah kamu pulang aja. Lepasin sarung tanganmu. Apa? Sarung tangan. Sarung tangan kenapa? Nggak lihat jarinya kelihatan. Nggak dingin apa? Ini biar gampang nulisnya. Cepat lepaskan dan berikan padaku. Ayo pakai. Kamu yang beli. Kulitnya cukup hangat kan? Sebenarnya yang aku punya juga bagus. Apa kamu tidak suka hadiah dariku? Tidak, bukan begitu. Aku sudah terbiasa memakainya. Sekarang kamu sudah kuliah S2 dan tinggal di kota besar, kebiasaan-kebiasaanmu dari kota kecil. Sebaiknya diubah ya. Berani bilang selamat tinggal pada masa lalu. Ya, terima kasih. Apa dia mau kuliah? Apa dia gila, dia pikir dia siapa? Apa dia bisa lulus mau kuliah, apa dia? Dalin, kamu belajar yang rajin ya. Kami tidak akan mengganggumu. Aku tahu. Kakak masih melindunginya. Diam. Bukan Kak Dalin, kenapa dia begitu kekanak-kanakan? Dia suka ngelantur tapi tidak ada yang berhasil. Makan apa saja tidak pernah cukup. Kecilkan suaramu. Kayaknya dia capek kerja di luar. Kuliah cuma alasan. Aku lihat Dalin kali ini serius. Dia pinjam buku dari Hujun terus baca terus. Sampai sekarang belum minum air. Tidak seperti kamu dulu tidak belajar dengan baik. Setiap hari hanya bikin kesal aku. Baiklah, anggap saja dia bisa lulus kuliah. Ditambah Xiaoming dan Xiaohuan. Keluarga kita punya 3 mahasiswa sekaligus. Biaya kuliah, biaya hidup, dan biaya-biaya lainnya. Apa kita bisa menanggungnya? Dalin, kenapa dia begitu egois? Kakak masih bisa tertawa. Dakang, kamu pikir kalau keluarga Y punya 3 mahasiswa sekaligus, aku pasti akan menabuh gong dan drum keliling Jianghai County. Hanya dengan kuliah kita bisa sukses. Ini membanggakan keluarga Y. Tidak peduli seberapa sulit dan lelah, aku akan berusaha menanggungnya. Kak, seharian ini. Kenapa kamu begitu bahagia? Bahagia juga sehari. Kenapa tidak bisa lebih bahagia? Aku merasa sepertinya karena Kak Shinze akan kembali. Seseorang sangat gembira. Benarkah? Anak nakal. Berani bercanda dengan kakakmu. Kakak, maafkan aku kakak. Kakak jangan main-main. Shinze, Bukankah aku bilang tunggu aku di pintu? di luar terlalu banyak orang, sampai kapan aku harus menunggu? Aku tidak peduli. Masih Shinze yang berbakti padaku. Ini pasti menghabiskan banyak uang. Aku tidak memberimu uang sebanyak itu. Dari mana kamu dapat uang sebanyak itu, membeli begitu banyak barang? Aku hanya seorang mahasiswa miskin. Dari mana datangnya uang sebanyak ini? Uang ini, semua dari orang. Siapa yang memberimu uang? Tidak ada siapa-siapa, terima saja. Benar-benar tidak ada Shinze. Kamu harus jujur pada ayah. Ayah, aku berkata jujur. Aku menyalin data di ruang data sekolah. Mereka memberiku uang untuk menyalin. Aku lega. Aku takut Chun-er, gadis nakal itu, menggunakan uang untuk menyuapmu, menarikmu ke dalam masalah. Dia datang ke sini.
Sudah beberapa kali menemui kegagalan. Aku menolak semua hadiah yang dia bawa. Ayah, bisakah kamu tidak mengatakan hal itu tentang Chun'er? Dia bukan gadis yang buruk. Bodoh Shinze, ayah bisa bertanggung jawab memberitahumu. Chun'er memang gadis yang buruk. Shinze, kamu harus mendengarkan ayah. Masyarakat ini terlalu kompleks. Sekarang apa? Ada banyak hal yang kacau. Tidak melakukan perjuangan kelas benar-benar tidak bisa. Ayah kamu sudah melakukan. Seumur hidup perjuangan kelas kamu melakukan ini itu. Semua membuatmu menjadi seperti 3 dari 4 geng. Sampai sekarang bahkan pekerjaan yang layak belum didapat. Kamu masih mau mengganggu orang lain. Kamu ini merugikan diri sendiri dan orang lain. Diam, kamu ngerti apa? Itu ada orang yang balas dendam. Ini semakin membuktikan pentingnya perjuangan kelas. Sudahlah. Aku nggak mau ngomong sama kamu lagi. Kamu mau kemana? Aku mau keluar cari ketenangan. Aku sudah bilang semuanya ke kalian. Aku tidak bersalah. Dorong-dorong apa sih? Panggil pemimpin kalian ke sini, tahu nggak siapa aku? Aku kasih tahu aku pulang dari luar negeri. Untuk membangun negara kalian kok bisa mengurung pilar negara di penjara. Pilar negara. Jangan banyak omong. Hong Qianjin. Itu aku Wang Taichui, kamu kok bisa datang? Kita berdua lahir di tahun bulan dan hari yang sama bahkan di penjara. Satu sel. Kita berdua memang punya jodoh. Wang Taichui, kamu masuk karena apa? Sudah berapa kali aku bilang panggil aku Alan. I dari I, King Lun dari Etika. Hong Ying. Hisyang. Taichui, kalian juga di dalam ya? Anak nakal setiap hari mikir jadi kaya. Aku sudah tahu cepat atau lambat pasti ada masalah. Qianjin di rumahku juga sama, aku sudah sangat khawatir. Kalau terus begini ini bukan solusi. Dua anak nakal ini lahir di ruang bersalin yang sama, sekarang di sel yang sama. Aneh nggak sih? Pas hari mereka lahir, banyak kejadian aneh. Jangan-jangan bawa sesuatu yang nggak baik. Mungkin saja. Aku kasih tahu setelah kita selesai hari ini. Kita berdua ke kuil. Sembahyang ke Dewi. Buang sial dan hindari bencana. Katanya Dewi di sana cukup sakti. Oke, kita lakukan seperti yang kamu bilang, kita sepakat. Baik, kita pergi. Dakang ini memang hakmu. Terima kasih kakak.
Sudah habis siapa yang beli beras ini? Tentu saja saya. Pabrik naik gaji. Adikmu bisa bekerja dan menghasilkan uang. Tidak seperti beberapa orang. Menggunakan alasan belajar untuk bermalas-malasan. Bicara apa sih? Kakak, Suara kecil sedikit. bukan begitu. Kamu ngomong apa sih? Kakak belum tahu Yaye Dakang sekarang. Orang kepercayaan Heipai. Apa? Yedakang adalah orang kepercayaan Heipi. Dia bergaul dengan Heipi. Dia tidak bergaul dengan Heipi kakak. Hidupmu bisa tenang seperti ini. Kakak kenapa? Siapa yang mengganggumu? Kamu yang menggangguku. Kakak bagaimana saya mengganggumu? Apalagi yang salah saya lakukan? Kamu masih bohong, kamu masih bergaul dengan Heipi. Kalau begini terus kamu akan masuk penjara. Kakak kamu salah paham, saya tidak bergaul dengan Heipi. Saya menemui dia untuk menjelaskan dan menyelesaikan urusan kita. Kakak sudah bertahun-tahun berlalu, jangan khawatir lagi. Heipi itu orang yang mudah diajak bicara. Saya bilang jangan ikut campur dalam hal ini. Saya sudah ikut campur dan semuanya sudah selesai. Kakak harus tahu. Saya Yedakang sudah menjadi pria sejati keluarga Ye kita. Selama ada saya Yedakang tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Lihat. Ini kekerasan saya tidak suka. Yedakang ini semakin sulit ditebak. Kalau begini terus, kita harus waspada, kita memang harus cari cara untuk menghadapinya. Selamat datang di tempat yang nyaman. Tuan butuh layanan dari Nona ini. Nona ini sedang sibuk, mohon tunggu sebentar. Saya akan segera datang. Shinze, kok kamu? Maaf, saya salah masuk. Shinze, Kembali. Tuan Anda baik-baik saja. Shinze. Dengar dulu Shinze. Mau ngomong apa lagi, siapa yang ganggu Om? Mas Tuan. Mas maaf ya. Siapa yang mau ngomong baik, tahu siapa Om ini? Jalan-jalan dulu dong. Tentu tahu Mas kan orang hebat, lihat Anda. Orang besar jangan ingat kesalahan orang kesel kasih muka dong. Sini bersihkan dulu. Oke Bu, pemilik kasih muka gak masalah. Ambil tadi Nona itu bawa ke sini. Tapi dia sudah lari. Mungkin ketakutan. Lari bisa tapi tepatnya bisa lari. Tunggu ya. Pergi sana. Ada apa sih? Cuner, kenapa aku nggak bisa ngomong sama kamu? Salon kalian bukan tempat yang baik, nggak sebagus yang kamu bayangkan. Sudah. Shinze, kita nggak usah berdebat. Aku tahu kamu khawatir, tapi aku juga nggak sebodoh yang kamu pikir. Aku nggak akan biarkan orang mengambil untung. Aku rasa kita berdua semakin nggak nyambung. Kamu jijik sama aku. Shinze, nggak mungkin. Shinze, kamu beberapa hari lalu bilang suratku bagus. Kamu bilang isinya segar. Itu di dalam surat. Itu ada jarak antara kita. Kamu dingin. Kita susah berkomunikasi. Tanganmu dingin. Sarung tangan. Nggak usah. Kamu beli sarung tangan. Kulitnya hangat. Kan kamu suka sarung tangan yang aku rajut. Mudah buat nulis. Ini juga bagus.
Tentu saja kulit lebih bagus dari yang dirajut. Tapi itu aku rajut satu persatu loh. Jangan dihancurkan. Ayo pergi. Apa yang terjadi? Minggir dulu. Sangat keterlaluannya. Apa yang terjadi ini? Masa nanya lagi kan karena kamu. Aku? Aku kenapa? Kenapa? Dia datengin banyak orang. Toko kita dihancurkan. Pasti si hitam. Aku lihat kalau dia mau ngitung. Langsung ke aku aja, ini kan toko Kak Kiu. Kenapa harus dihancurkan? Kamu masih ingat ini toko aku. Maaf Kak Kiu. Aku yang bikin masalah. Ada apa-apa masuk dulu aja. Ayo sini kita lihat. Lihat gimana Kak Kiu ngurusin dia. Kak Kiu baik banget sama aku. Aku malah bikin masalah buat Kak Kiu. Kak Kiu pukul atau marahin aku. Aku terima barang yang rusak di toko. Aku yang tanggung, tapi tolong. Jangan suruh aku pergi. Chun, tadi aku beneran pengen marahin kamu habis-habisan, kamu tahu. Tapi sekarang udahlah. Si hitam itu cuma preman. Iya, buat orang kayak dia. Cuma ada satu cara, yaitu cuekin aja. Aku Li Qiu bersih udah berbisnis bertahun-tahun. Gak ada yang bisa dia pegang, aku gak takut. Kalau dia berani datang lagi cari masalah, aku langsung telepon polisi. Chun, ini semua demi kebaikan kamu. Shinze, kamu gak pernah ngerti aku. Kamu juga gak mau ngerti aku. Kamu cuma mau aku hidup sesuai cara kamu. Tapi itu bukan aku yang sebenarnya. Ya, kamu nggak bisa berubah sedikit buat aku. Aku juga punya impianku sendiri. Shinze, aku cuma mau tanya. Apa kamu gak sayang sama aku? Aku tahu. Kita udah sampai di titik ini. Tapi belum pernah bilang cinta langsung. Tapi di dalam hati aku, sudah bilang ribuan kali. Shinze, kamu juga kan? Kalau jatuh cinta sama seseorang meskipun mereka belum pernah pegang tangan sekalipun, bisa saling mencintai sampai ujung dunia. Shinze bilang, kita pasti bisa mencintai sampai ujung dunia kan? Ini impianku dulu. Mencintaimu. Harus mengorbankan semua perasaanku. Chuner, kamu terlalu baik sama aku. Shinze, kalau aku jatuh ke sungai sekarang, apa kamu akan nyelamatin aku? Tentu aja nyelamatin. Tolong Shinze. Ternyata kamu gak bisa berenang ya, masih teriak minta tolong. Dingin gak gimana? Kamu gila ya bercanda kayak gitu. Aku gak bercanda, aku cuma mau lihat kamu nyelamatin aku gak? Kamu yang nyelamatin aku, oke. Kamu pahlawan, kamu hebat. Ayo kita pulang ganti baju. Pulang ke rumah kita aja, rumah kita dekat. Oke, bentar lagi jalan. Kelihatan gak? Ayo jalan. Ayo. Shinze, kamu pulang sini. Pulang.
Dingin banget ya. Sedikit. Tunggu bentar. Ayo, Aku harus pulang ganti baju. cuaca dingin kayak gini pula ngapain kedinginan gimana? Sementara pakai ini dulu. Tapi di sini. Gimana aku ganti baju? Maaf aku lupa. Kamu benar-benar kutu buku. Kalau saja ayahku tidak ada di rumah, aku akan pergi keluar. Tidak bisa kalau begini ayahmu pasti akan tahu. Kalau begitu kita benar-benar takkan bisa menjelaskan. Lalu apa yang harus kita Apa lakukan? yang bisa kita lakukan? Kamu putar badanmu ke sana. Dilarang mengintip. Aku tidak akan melihat. Angkat kedua tanganmu. Angkat lebih tinggi di sisi ini. Sudah sekarang tidak takut kamu mengintip lagi. Aku sudah bilang tidak akan melihat, ya tidak akan melihat. Aku mulai berganti pakaian. Jangan bergerak ya. Aku sudah selesai berganti. Kalau begitu aku akan berbalik lagi. Baiklah. Mengapa kamu menatapku? Memakai pakaianku aku merasa agak asing. Agak besar. Tidak bagus. Sangat halus dan anggun. Sekarang giliranmu. Aku tidak akan melihat, tenang saja. 2, 3. Kamu tenang saja. Cepat lepas bajumu. Tunggu sebentar lagi. Sudah hampir selesai kok, cepat ya. Aku akan mengeringkan rambutmu. Ayo cepat sedikit. Pria selalu seperti ini. Semuanya ceroboh-cerobohan. Baiklah, terima kasih ya. Apa yang harus disyukuri, siapa aku ini? Cuner, aku sudah selesai. Cuner. Shinze, cepat buka pintunya. Shinze, Shinze. Apa kamu ingin membuat ayah marah sampai mati? Waduh, waduh, ayah pasti akan membunuhku. Shinze, aku akan membuka pintunya. Jangan buka pintunya, biarkan dia teriak. Aku. Shinze. Ayahmu sudah pergi. Ayah pasti sudah marah sekali. Shinze, apakah kamu takut? Aku. Saya yang membuatmu kesulitan, saya yang menyusahkanmu. Saya menyuruhmu untuk mendengarkan.
Kenapa baru keluar sekarang sudah lewat malam begini? Kamu pergi cari siapa? Turun, Apa? turun. Kenapa? Xiaohuan, kamu pulang saja, saya ada urusan. Saya duluan pulang. Kamu ada urusan apa sih? Cepat masuk. Benar? Saya kira kamu tidak akan datang mencariku. Kak Xiaolian mau menikah. Dia mau menikah atau tidak, apa hubungannya dengan saya? Kamu bukan manusia. Xiaolian. Xiaolian, saya baru saja mimpi buruk. Kamu ngapain sih? Mimpi kamu menikah dengan orang lain, saya teriak-teriak, kamu tidak peduli. Jangan main-main. Xiaolian, saya mohon jangan menikah dengan orang lain, ya lepaskan Xiaolian. Ye Dali, lepaskan, saya pukul kamu. Paman jangan marah. Kamu brengsek. Saya mau jelaskan paman. Datang ke rumah saya untuk mengganggu orang. Paman jangan marah, Ayah. Kakek, kenapa kamu memukul Paman Ye? Saya. Paman Ye, kenapa selama ini kamu tidak datang menjenguk saya? Paman sibuk beberapa hari ini, 2 hari lagi datang menemanimu ya. Baik. Kamu ini anak, datang saja, sudah cukup, masih beli barang untuk paman. Terlalu sopan nanti, anggap saja rumah ini seperti rumahmu sendiri. Cepat lihat siapa yang datang. Xiao Wang datang, cepat duduk. Bawa banyak barangnya, terlalu sopan. Ayo Xiao Wang duduk. Saya punya anak laki-laki namanya Dingdang. Umurnya 4 tahun. Saya dengar saya hanya punya satu permintaan. Xiaolian, kamu ini anak perempuan. Tidak malu kamu dan Xiao Wang sedang saling mengenal, kalau mau bicara. Harus bicara tentang pernikahan, bukan? Dingdang itu hal kecil, nanti saja kamu setujukan. Xiao Wang, tapi Wang kecil itu makan di sini sekarang. Anda membantu saya membunuh ayam. Benar, Wang kecil. Xiaolian, jarang orang tidak membencimu. Anda harus memanfaatkan kesempatan ini. Lihatlah Wang kecil itu, sangat tinggi dan tampan. Kuncinya kondisi rumah baik-baik saja. Yedalin tidak tahu berapa kali. Bagaimana dengan Dingdang? Dingdang? Dingdang, kalau begitu, jika kau mau, bawa Dingdang ke pintu itu akan lebih baik. Jika mereka tidak mau, saya hanya bisa mengatakan bahwa saya harus membawa Dingdang. Itu tergantung. Bagaimanapun kau merasa. Kau pikir Wang kecil itu. Bagaimana dengan itu? Bagus sekali. Paman Sanfat, kamu tidak memberitahu ibuku.
Apakah Xiaolian menikah di rumah saya tanpa putra? Jangan khawatir tentang ini. Aku menyerahkan Dingdang pada ayahnya. Tapi saya melihat sikap Xiaolian. Dia tidak tahu. Siapa yang mau memberikan anak itu kepada orang lain? Dia tidak ingin kau tenang. Pekerjaan ideologis Xiaolian akan saya lakukan perlahan. Jangan menyebutkan tunggul anak di masa depan. Tapi karya ideologis ini, apa yang harus dilakukan jika terjadi kegagalan? Dalam kasus kegagalan, kalau begitu datang, ambil Dingdang dulu. Xiaolian tidak akan menyalahkanku. Aku akan menjadi orang jahat. Hidup dengan Xiaolian. Siapa yang kamu cari? Paman Wei, aku mencari Xinze. Jangan lagi melibatkan dia. Dia sudah kembali. Kemana dia pergi? Kemana lagi aku bisa pergi? Tentu saja kembali ke sekolah. Baru saja melewati tahun baru. Aku bilang aku akan kembali beberapa hari. Mengapa kamu pergi begitu awal? Saya yang menyuruhnya pulang. Lebih cepat kembali ke sekolah untuk persiapan pelajaran dia di sini. Seharian bergaul denganmu. Mana ada pikiran untuk belajar? Kamu marahi saya tidak apa-apa. Tapi kamu tidak bisa menyalahkan Xinze. Dia adalah anakmu. Justru karena saya ayah Xinze. Saya harus menjaga pintu ini untuknya. Tidak bisa membiarkan si ular itu masuk. Kamu pergi tanpa bilang ke Chun-er tidak baik. Saya bingung. Sekarang hanya ingin tenang. Bukan Chun-er yang susah selama ini. Saya tahu Chun-er terlalu baik ke saya. Saya tidak bisa membalas. Saya lebih baik kabur saja. Saya bilang kamu ini, bagaimana sudah-sudah. Jaga baik-baik Chun-er, kita teman lama. Saya Komandan Hu ke Aking bagaimana? Jaga baik-baik Chun-er saya. Para penumpang silakan naik, kereta akan berangkat. Para penumpang silakan naik, kereta akan berangkat. Xinze, 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 Xinze. Para penumpang silakan naik. Xinze. Xinze, Xinze. Xinze. Ada apa marah-marah sama surat ini. Bisa urus kamu. Kamu Aking, saya Komandan Hu. Kita sudah musuhan sejak dulu, kamu bilang bisa urus atau tidak. Jahat. Saya sudah sial begini, kamu masih ketawa. Sial apa? Cuma kirim surat kan, apa tidak tulis alamat? Sini ada pulpen. Dia sudah pergi. Peduli apa saya bilang? Bilang lebih baik daripada tidak bilang. Xinze sudah kembali ke sekolah. Kamu belum tahu kan? Si Xiao Diao ini tidak kasih muka sama sekali. Kamu memang suka ribut. Kenapa tidak lanjut nyanyi? Si bodoh ini memang keras kepala. Sudah. Ayo pakai saja ini tulis. Sudah. Xinze, apapun yang terjadi. Tidak peduli bagaimana orang lain memandangku, aku akan tetap bekerja keras. Masyarakat sekarang semakin terbuka. Aku percaya suatu hari nanti, aku akan mewujudkan mimpiku dengan kerja kerasku. Shan.
Kenapa kamu juga pulang lebih awal? Bukankah kamu juga pulang lebih awal? Aku memang punya firasat. Ini disebut saling memahami tanpa kata. Kenapa tidak mengizinkanku masuk dan duduk? Silakan masuk. Membaca surat ya? Teman lama. Bukankah kamu baru saja pulang kampung? Teman lamamu ini cukup rajin ya? Kamu baru saja pergi, dia langsung mengirim surat. Dia memang begitu sifatnya. Itu karena kamu terlalu baik. Shanshan sebenarnya. Sudah, jangan menjelaskan lagi. Lihat kamu gugupnya hari ini, aku akan membiarkanmu. Aku akan mengambilkan air untukmu. Tidak perlu. Kamu di sini tidak merasa bosan ya? Bagaimana kalau kita pergi bermain? Ayo pergi. Tapi aku. Shanshan sudah larut. Kita harus segera pulang, kalau tidak kembali ke sekolah. Asrama akan tutup. Ayo kita terus minum. Aku belum puas minum. Minum gelas ini dulu baru pergi ya. Ayo pergi. Kamu selalu buru-buru, apa aku belum puas minum? Duduk. Kamu ini terlalu lambat, aku sudah memberi isyarat. Sangat jelas kamu tidak bisa melihatnya. Apakah kamu ingin aku yang mengungkapkan perasaan? Benar-benar. Shanshan, kamu mabuk. Siapa bilang? Aku belum puas minum. Shanshan. Bibi. Shanshan. Kali ini anggap saja sebagai pelajaran. Kedepannya aku tidak akan minum alkohol sama sekali. Baiklah, kalau begitu aku akan kembali ke asrama dulu. Shinze, kalau bukan karena kamu, semalam mungkin saja aku mengalami bahaya. Jadi ayahku khusus datang untuk berterima kasih padamu. Dia bilang ingin mengajakmu makan. Ayahmu. Tidak usahlah, kita kan teman sekelas. Hanya bantuan kecil saja. Bagaimana bisa tidak usah? Lagi pula dia sudah datang. Dia sedang menunggu di gerbang sekolah. Ayo pergi. Ayo pergi. Shanshan. Kak Kyu, aku pergi dulu. Chuner, tunggu sebentar, aku ada yang mau dibicarakan. Kak Kyu, ada apa? Begini, aku lihat kamu belajar apa saja selalu serius dan cepat mengerti. Di toko kita sekarang paling butuh tukang cukur. Gimana kalau mulai hari ini kamu belajar cukur sama Xiao Emma? Lihat dia biasanya sudah kewalahan sendiri. Wah, bagus sekali. Terima kasih Kak Kyu. Jangan terus-terusan bilang terima kasih, ingat saja Kak Kyu selalu baik padamu. Ingat, aku paham di hati. Kalau begitu Kak Kyu, aku pergi dulu. Baik, sampai jumpa. Om Sanpang yang menyuruhku mencarimu, dia ingin bertanya. Kamu rencananya, kapan mau menikahi Xiao Lian? Dia mau mengatur urusan mengantar Dingdang pergi. Semakin cepat semakin baik. Tapi jangan sampai menyakiti Xiao Lian. Masa sih kita semua kan keluarga Xiao Lian? Jangan sampai Xiao Lian tahu aku tahu soal ini. Nanti dia akan sangat membenciku.
Mereka ternyata bersekongkol ingin menjauhkan Dingdang dariku. Sangat menakutkan bagaimana bisa mereka seperti ini. Mereka semua kan keluargaku. Ayahmu masih di dalam rumah. Beginilah kamu bawa Dingdang. Kemas barang-barang segera ikut aku pergi. Dingdang, Dingdang. Mau apa sih, Bu? Ibu mau ajak kamu ke suatu tempat tapi kamu harus nurut. Sepanjang jalan tidak boleh bersuara, jangan sampai didengar kakek. Dan orang lain ya. Dingdang tahu. Mau kemana kita, Bu? Mama ajak Dingdang main beberapa hari yuk. Tapi aku ngantuk banget. Anak baik, tahan dulu ya. Sebentar lagi kita sampai. Aku mau tidur sambil berbaring. Aku mau tidur di kasur. Dingdang, Om punya permen nih. Nanti kita tidur pas sampai sana ya. Oke, ambil aja. Ayo naik.